Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Wildan Maulana dan rekan saya Nugroho Adi Prasetyo dan Raras Kumala Ragilina. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. Penjelasan metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut mulai tahapan-tahapan perencanaan, planning, permodelan, modeling, konstruksi, contraction, serta penyerahan sistem ke para pengguna, deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Tahapan siklus. Tahapan siklus di sini ada 5 tahapan. Satu, yang pertama recruitment, kedua desain, ketiga implementation, keempat verifikasi, dan kelima maintenance. Recruitment. Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Desain. Pada tahap ini, pengembangan membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras, hardware, dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Tahap selanjutnya, verifikasi. Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sepenuhnya atau sebagian memenuhi persyaratan sistem. Pengujian dapat dilakukan ke dalam unit testing, dilakukan pada modul tertentu. Sistem pengujian untuk melihat bagaimana sistem bereaksi ketika semua modul yang terintegrasi, dan penerima pengujian dilakukan dengan atau nama pelanggan untuk melihat apakah semua kebutuhan pelanggan puas. Maintenance. Ini adalah tahap akhir dari metode waterfall, perangkat lunak yang sudah dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Raras. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaan dilakukan secara bertahap. 2. Proses pengembangan model phase one by one sehingga minimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. 3. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Kelebihan, kekurangan. 1. Waktu pengembangan lama dan biaya mahal. 2. Diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadi satu produk. 3. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. 4. Pada kenyataan jarang mengikuti urutan sekuensial atau urutan seperti pada teori iterasi atau perulangan yang terjadi menyebabkan masalah baru. Pada tahapan terakhir ini ada study case pada metode waterfall. Untuk penerapannya ini perancangan sistem informasi aplikasi bantuan sosial berbasis Android. Ini dilakukan untuk faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan dana sosial, bagian sosial, sekretariat daerah, kabupaten, kota timur, dan bagaimana peran pemerintah
dalam memberdayakan masyarakatnya dan memberikan bantuan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian daerah. Untuk pada proses awal ini kita analisa kebutuhan terlebih dahulu. Nah, ini sudah di list, kita ada 3 pihak yang terkait. Pertama dinas sosial, kedua organisasi atau LSM, kemudian masyarakat yang nanti sebagai usernya. Dan untuk sistem yang akan dijalankan seperti ini kurang lebihnya. Ada LSM, dinas sosial, kemudian penyaluran, masyarakat, detailnya. Dan selanjutnya rancangan sistem topologinya seperti ini, dari mobile, server, kemudian pengguna, dan beberapa pihak terkait. Dan untuk ini desain use case diagram sistem atau biasa disebut UML. Ini runtutan dari sistem yang akan dibuat dari login page, database, proses input data, proses upload data donasi, proses upload data galang dana, upload data, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan perancangan desain sistem untuk database sistem tersebut. Ada banyak dari NIP nama, jabatan, donasi, galang dana, LSM, galeri. Nah, ini keterkaitan nanti akan diarahkan kemana dan dikembangkan dari sistemnya. Kemudian pada tahap ini implementasi. Jadi kita udah aplikasi sudah jadi, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Jadi aplikasi ini sudah siap di deploy di server. Kemudian nanti tahap selanjutnya adalah proses maintenance jika ada perubahan atau update dari sistem tersebut. Untuk selanjutnya ini ada kesimpulannya. Untuk SDLC merupakan metodologi umum yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Metode waterfall salah satu metode SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Dan kelebihan metode waterfall dalam pengembangan adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan lebih baik karena dilakukan secara bertahap. Jadi satu persatu diselesaikan terlebih dahulu, baru apabila ada kekurangan kita tambah di akhir. Dan ada kekurangannya, proses pengembangan sistem membutuhkan waktu dan biaya yang mahal. Hal ini diakibatkan karena apabila terjadi perubahan di tengah, itu akan dieksekusi di akhir. Jadi kita harus mengulangnya nanti dari proses ketiga pada proses pengembangan. Dan metode waterfall digunakan untuk pembuatan sistem baru dan pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berskala besar. Untuk referensi jurnal seperti berikut. Jadi, ada 2 jurnal. Untuk yang pertama untuk penjelasan, yang untuk kedua ada untuk study case. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah di akhir presentasi. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.